Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Yuni Hartati SPD selaku pembimbing PKL saya dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Vita Agustiana, saya dari kelas 12 Desain Komunikasi Visual 3. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya di perusahaan daerah percetakan Kudus selama 4 bulan, yaitu periode 1 September 2025 sampai 31 Desember 2025. Langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk poin yang pertama yaitu profil perusahaan. Perusahaan Daerah Percetakan Kudus yaitu unit usaha milik pemerintah daerah Kabupaten Kudus yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1982 oleh Bupati Kudus pada saat itu. Perusahaan ini terletak di Jalan Jepara, nomor 55, wilayah Purwosari, Kabupaten Kudus. Sebagai instansi percetakan, perusahaan ini menyediakan layanan mulai dari cetakan kebutuhan perkantoran, administrasi medis, dan kebutuhan akademik. Selain itu, perusahaan daerah percetakan Kudus juga melayani untuk promosi outdoor maupun indoor. Selanjutnya, kegiatan saya selama PKL. 1. Mendesain leaflet kesehatan. 2. Mendesain banner kelahiran bayi. Yang ketiga yaitu mendesain banner angkringan. Ketiga desain ini saya lakukan di Corel Draw menurut permintaan customer yang sudah disampaikan pada awal pemesanan kepada atasan saya. Keempat yaitu mendesain kalender. Saya mendesain kalender juga di Corel Draw dengan 2 kali desain, yaitu 1 kali desain untuk permintaan customer dan 1 kali desain untuk tugas dari atasan juga. Nomor 5, membuat surat puskesmas. Saya membuatnya di Corel Draw juga dengan contoh yang sudah ada. Nomor 6, partisipasi dalam sesi pemotretan. Saya berpartisipasi di luar ruangan untuk di sekolah SMP Negeri 2 Gebok. Finishing sampul buku rumah sakit. Ini saya lakukan dengan melipat lalu mengelem sampul buku agar sampul bukunya bisa siap digunakan. Selanjutnya penataan dokumen fisik di Sdukcapil. Ini dengan menjabut kertas-kertas yang menempel, lalu menatanya kembali dari yang besar hingga yang kecil. Selanjutnya yaitu mengesap surat izin pendasaran atau SIP dengan mengurutkan lalu mengesapnya agar bisa siap digunakan. Selanjutnya kompetensi yang saya dapatkan selama saya PKL. Yang pertama yaitu penguasaan perangkat lunak desain grafis. Saya menguasai lebih dalam tentang Corel Draw selama PKL ini, juga ditambah bahan-bahan dari Canva. Yang kedua memiliki keterampilan di proses produksi yang tadi yang seperti melipat, lalu mengelem dan menempel secara presisi. Yang ketiga pengalaman administrasi dokumen, tadi yang menata data di Sdukcapil, dapat berkomunikasi dengan baik. Sebelum saya berangkat PKL itu saya berkomunikasi agak gugup ya Bu. Setelah PKL saya jadi lebih bisa berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya yaitu kedisiplinan, masuk sesuai waktu itu membuat saya menjadi lebih disiplin di sana. Selanjutnya manajemen waktu, untuk mengejar tenggat yang sudah diberikan atasan kepada saya, itu melatih manajemen waktu saya di sana. Selanjutnya analisis SWOT perusahaan, mulai dari strength yaitu kekuatan. Nomor 1 yaitu memiliki pengakuan kuat sebagai mitra industri percetakan bagi pemerintah dan sudah memiliki banyak pelanggan tetap. Yang kedua, mesin produksi yang cukup lengkap untuk menangani berbagai skala percetakan, mulai dari yang percetakan besar sampai kecil itu bisa. Yang selanjutnya itu pelayanan yang profesional kepada setiap pelanggan. Ada percetakan yang mungkin kesannya agak
judes gitu ya Bu. Di PDPK insya Allah ramah. Untuk weakness atau kelemahan, nomor 1 masih mengandalkan proses manual untuk tahapan akhir atau finishing produk, yaitu masih menggunakan tenaga manusia. Kedua yaitu promosi media sosial masih kurang. Media sosial saya lihat sudah ada Bu, tapi promosi di sini masih minim. Ketiga, ketergantungan yang tinggi pada pesanan dari sektor publik atau instansi pemerintah daerah. Ini dari individu cukup mungkin minim ya Bu, lebih seringnya itu dari pemerintah. Opportunity, peluangnya bisa banyaknya individu atau UMKM yang membutuhkan jasa edit untuk produknya. Maraknya tren cetak custom seperti kalender custom dan banner ulang tahun custom. Selanjutnya menjadi pusat edukasi industri bagi sekolah-sekolah kejuruan di wilayah sekitar. Seperti saya yang PKL di sana itu bisa. Selanjutnya threats, yaitu ancaman. Persaingan harga dan teknologi dengan perusahaan percetakan swasta yang lebih modern bisa mengancam. Tren digitalisasi dokumen yang dapat mengurangi permintaan cetak kertas di masa depan, juga kenaikan harga bahan baku. Untuk konsep usaha mandiri dan analisis SWOT-nya disampaikan di akhir setelah penutupan. Kesimpulan kegiatan praktik kerja lapangan saya di perusahaan daerah percetakan Kudus ini telah memberikan pengalaman nyata dalam menguasai seluruh alur produksi, mulai dari proses desain hingga proses produksi desain. Seluruh keterampilan yang diperoleh ini menjadi bekal yang sangat kuat bagi saya untuk siap terjun di dunia industri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.